Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, mudah-mudahan sobat dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat yang berkah, sehat yang manfaat, amin. Dan terima kasih kalau sudah subscribe channel ini, sehingga saya semakin semangat ya untuk mengonten atau berkonten di channel ini. Kali ini ada berita yang cukup menarik ya sob ya, yang dilansir dari kompas.com terkait dengan PK Muldoko ya, yang kita ketahui dari tahun 2021 kalau tidak salah ini hingar-bingar tentang perpecahan yang terjadi di Partai Demokrat ya, yang diinisialisasi oleh dua tokoh elitnya, itu Pak Marzuki Ali kalau tidak salah dengan Pak Johnny Allen Marbun, sehingga mengadakan kongres luar biasa yang pada akhirnya memilih Pak Muldoko sebagai ketua umum. Padahal gimana ya sob ya, Pak Muldoko itu kan bukan kader Partai Demokrat ya, tapi kok bisa jadi ketua umum. Nah, maka dari itu mungkin salah satu yang menjadi alasan kubu AHY untuk mempertahankan Partai Demokrat sampai titik darah penghabisan istilahnya. Maka bergulirlah sidang-sidang yang sampai sidang 19 ya, sampai 19 ya. Dan 19 ini 19-0 untuk kubu AHY ya, karena akhirnya kemarin kalau tidak salah tanggal 10 Agustus 2023 jam 12 itu diputuskan kalau MA tolak PK Muldoko soal Demokrat ya. Ini juga berita yang diangkat oleh kompas.com yang coba kita bacakan, yang tidak lepas dari sikap Pak Anies sebagai baca pres yang didukung oleh 3 partai yang ada di Senayan dan 2 partai yang belum lolos ya, yaitu Partai Umat dan Partai Masyumi kalau tidak salah. 3 partai ini adalah Partai Demokrat tentu saja, Partai Nasdem yang pertama kali ya, lalu diikuti Demokrat dan PKS. Mari kita lihat bahwa kompas.com menyampaikan berita bahwa MA tolak PK Muldoko soal Demokrat. Menurut Pak Anies nih, kebenaran akhirnya menang. Ini kata Pak Anies. Kita lihat ada gambarnya nih. Ya. Pak Anies, ini gambar ini ya, sobnya. Waktu ada Bu Yeni Wahid ya. Oke, kita langsung ke beritanya ya. Jakarta, kompas.com, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Anies Baswedan mengaku puas terhadap putusan Mahkamah Agung atau MA yang menolak peninjauan kembali PK Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat. Ia mengaku menghormati dan mengapresiasi putusan MA tersebut. Menghormati putusan-putusan yang sebelumnya sekaligus menjadi semacam pengingat bahwa kebenaran akhirnya akan menang. Itu ujar Pak Anies di Jakarta, Teater Menteng Jakarta Kamis kemarin ya, yang dihadiri oleh Bu Yeni Wahid ya. Nah, ini video ini tidak usah kita putar. Ya menarik juga nih kata Pak Anies, kebenaran akhirnya menang. Ya memang sih secara logika saya juga agak bingung ya dengan Pak KSP Muldoko ini, karena beliau itu kan bukan kader Partai Demokrat ya. Tapi kemudian di musyawarah luar biasa itu terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat. Kan agak bingung juga saya ya, agak menggelitik logika gitu ya, nalar kita. Tentu saja hal ini
menjadi salah satu alasan yang kuat bagi kubu AHY untuk terus maju mempertahankan Partai Demokrat yang digawanginya sampai titik darah penghabisan gitu ya. Itu kira-kira ya, kita lihat saja langkah kedepannya seperti apa. Kubu Muldoko ini akan melakukan manuver-manuver berikutnya gitu ya, terkait dengan kekalahannya di PK kali ini ya, yang ke-19 ini. Ya, harapan kami sebagai rakyat tentu saja, atau harapan saya sebagai rakyat jelata ya, Pak KSP ini kan, Pak KSP Muldoko ini kan sudah menduduki jabatan yang cukup tinggi ya. Kenapa sih harus, ya walaupun memang politik sih, aduh kadang-kadang begitu ya kalau politik itu. Ngeri-ngeri sedap istilahnya deh. Ya kita amati saja, dan saya juga yakin bahwa akhirnya kebenaran itu akan menang, tanpa saya bisa menjamin bahwa apakah kebenaran itu memang berasal dari kubu AHY atau sebaliknya. Karena memang kalau dari cerita yang berkembang, memang munaslup yang dilakukan oleh para tokoh elit Demokrat yang membelot ya, itu memang beberapa pengamat mengatakan ini konstitusional kalau itu dilakukan oleh kadernya sendiri ya, selama tentu saja tidak melanggar konstitusi partai. Tetapi apabila ada orang luar dalam hal ini Pak Muldoko ya, saat itu menjadi ketua umum, memang agak membingungkan ya bagi masyarakat, karena pasti itu sudah ada dalam konstitusi partai ya. Ya kita sebagai rakyat jelata paling hanya bisa mengamati saja. Mudah-mudahan siapapun ya demi negeri ini bisa mengalah ya, saling menahan diri dan sedikit menurunkan nafsu berkuasa ya. Nafsu-nafsu yang muncul karena ketamakan untuk ingin lebih berkuasa, bahkan cenderung rakus ya. Mudah-mudahan demi rakyat itu bisa sama-sama menahan diri ya, dan untuk kebaikan sama-sama bertekad untuk membaikkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun toibatun warubun gopur gitu ya. Itu saja barangkali sob, harapan kita semoga sudahlah Pak Muldoko terima saja ini, tidak perlu melakukan manuver-manuver yang justru menjadi inefisiensi ya terhadap kinerja beliau di KSP. Karena bagaimanapun beliau punya tugas mulia yang cukup sangat vital ya, karena beliau seorang KSP atau Kepala Staf Kepresidenan yang dalam hal ini tentu saja mengemban tugas-tugas yang sangat krusial ya di negeri ini. Sudah fokus saja ke situ, biarkan Partai Demokrat tumbuh menjadi partai yang sesuai dengan visi misinya atau visi misi partainya itu sendiri. Itu barangkali ya sob ya harapan kita ya, tanpa kita bisa mengklaim bahwa mana yang benar mana yang salah ya, karena yang menentukan itu tentu saja adalah pengadilan, dan kita sebagai warga ya tunduk saja sob ya terhadap apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung ya. Itu saja kali ini, semoga putusan Mahkamah Agung ini bisa dihormati oleh semua pihak, dan semoga putusan ini juga menjadi langkah yang baik dalam membaikkan negeri ini menjadi negeri yang lebih demokratis, lebih baik, dan lebih bermartabat. Itu yang mungkin yang kita sama-sama inginkan. Terima kasih sudah menyimak channel ini, dan semoga perjuangan para pejuang baik di tingkat partai politik ya maupun di luar itu untuk membaikkan negeri ini mendapat ridho dan mendapat
berkah ya dari Yang Maha Kuasa, sehingga kita rakyat bisa sama-sama menikmati kembalinya Indonesia menjadi negeri yang lebih sejahtera ya, keinginan kita ya, lebih berkeadilan baik dari sisi hukum, ekonomi ya, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih sob sudah menyimak channel ini, dan semoga menjadi pahala bagi kita semua ya. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.